He's coming soon. Yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini adalah memasuki tanggal 15 bulan Nisan. Mulai tadi kita memasuki tanggal 15 bulan pertama atau bulan Nisan tahun 5780, di mana kita memasuki hari raya Hamatsah atau roti tidak beragi. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, satu hari setelah Pesa adalah hari raya roti tidak beragi. Dan hari raya roti tidak beragi tertulis di dalam kitab Wayikra atau Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari raya Hamatsah atau Hamatsot, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu dirayakan mulai tanggal 15 bulan Nisan atau bulan pertama dan dirayakan selama 1 minggu penuh. Ayatnya dikatakan 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Makanya hari ini pun kita tetap menyiapkan Hamatsah atau roti tidak beragi untuk kita makan bersama-sama. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara di rumah, yang penting saudara tidak makan sesuatu yang mengandung ragi. Kenapa saudara? Karena ragi menggambarkan tentang dosa saudara. Sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Artinya sedikit dosa saja dalam tubuh kita menyebabkan seluruh tubuh kita kena dampaknya. Nah, 1 hari setelah hari raya Pesah, di mana terjadi anak sulung yang mati di Mitsrayim, maka orang Israel keluar dari Mitsrayim. Dan selama 1 minggu mereka tidak makan roti yang pakai ragi. Artinya hanya memakan roti yang tidak pakai ragi, saudara. Semua ragi harus jauh dari orang Israel, yang menggambarkan bahwa dosa harus jauh dari dalam tubuh kita. Oleh sebab itu saya tetap menghimbau kepada kehilat Kodula Yahweh untuk mulai menahan diri. Jauhkan kebencian, jauhkan kebaikan, jauhkan intimidasi, jauhkan amarah, jauhkan penghakiman dalam diri kita. Hindari dosa dalam diri kita. Paling tidak 1 minggu ini latihan kita untuk sampai hidup kita seterusnya, bahwa kita harus menjauhkan dosa dari tubuh kita. Kenapa orang membuat roti kok dipakai ragi? Supaya mengembang, saudara. Sama dengan gambarannya, jikalau dosa atau ragi dalam tubuh kita dibiarkan, maka akan dosa itu mengembang terus-menerus. Oleh sebab itu kita membutuhkan yaitu roti yang tidak pakai ragi, yaitu Yeshua HaMashiach. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-6, ayatnya mulai 31, 33, 35, 48, dan 51. Di situ dikatakan, akulah roti yang turun dari Samayim yang tanpa dosa. Artinya Yeshua sendiri adalah roti yang turun dari surga, dari Samayim tanpa dosa. Dialah Lechem Hakayim atau roti kehidupan itu. Sehingga kalau di dalam diri kita ada roti yang tidak beragi, yaitu Yeshua HaMashiach dalam tubuh kita, maka dosa akan jauh dari tubuh kita. Oleh sebab itu kita belajar merayakan sesuai dengan daftar Elohim, yaitu merayakan hari raya Hamatsah ini selama 1 minggu. Mulai jauhkan ragi dari tubuh kita, dari setiap kehidupan kita, khususnya yaitu mulai sikap hidup kita, tutur kata kita, juga segala sesuatu yang berbau dosa jauhkan. Mulai dari kebencian, kepahitan, amarah, penghakiman, apapun yang seringkali tanpa kita sengaja membuat sakit hati orang lain, membuat orang lain merasa terintimidasi, membuat orang lain merasa terhakimi, membuat orang lain merasa kepahitan. Jauhkan semua. Dan kita undang Lechem Hakayim, roti yang dari Samayim, yaitu Yeshua HaMashiach, roti kehidupan itu di dalam diri kita. Inilah yang harus kita rayakan, saudara, harus kita lakukan. Hari ini kita merayakan Hamatsah, dan saya memberi tema kali ini yaitu tentang judulnya
Golgota atau Golgota, saudara. Kita akan baca kitab suci kita di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-27. Ayatnya yang ke-32, saudara. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Injil Matius pasal 27 ayatnya 32 dan 33. Di situ dikatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Simon Kirenia atau Simon dari Kirene. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yeshua HaMashiach. Dan ayat 13, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Nah, yang saya garis bawahi sebagai judul Davar Elohim kita kali ini yaitu Golgota. Kalau Elef Sabat besok saya menyampaikan tentang Simon Kirenia. Siapa Simon ini supaya kita tahu, saudara. Tetapi hari ini kita belajar tentang Golgota. Karena kalau hari ini hari Paskah atau Pesah, saudara, berarti Yeshua wafat. Dan saat ini dimakamkan. Dan tadi menjelang senja Yeshua disalibkan di Golgota, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Golgota itu dalam bahasa Aramaiknya ditulis Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Dan kalau yang kedua, saudara, Golgota berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Gulgolet, yang artinya tengkorak juga. Sama artinya. Baik Golgota maupun Gulgolet itu sama artinya dalam bahasa Aramaik maupun bahasa Ibrani, yang artinya tengkorak. Sedangkan Golgota dalam bahasa Latin itu ditulis atau disebut dengan Kalvari, yang artinya tengkorak. Makanya seringkali kita mendengar orang dan berkata Yeshua disalib di Bukit Kalvari. Kata Kalvari itu dalam bahasa Latin, saudara. Diterjemahkan oleh Santo Jerome pada abad ke-4 Masehi tentang Kalvari itu. Sehingga orang terkenalnya Bukit Kalvari. Padahal seharusnya di dalam kitab suci aslinya di Israel yaitu Golgota. Saya tidak membahas tentang Kalvari atau Golgota atau Gulgulet karena artinya sama, saudara. Tapi tempat Golgota itu, saudara, bahwa Gulgulet atau Golgota dari arti namanya saja sudah sangat mengerikan. Dari namanya saja artinya sudah sangat menakutkan, yaitu tengkorak, saudara. Bukit yang disebut Bukit Tengkorak. Sehingga wajar kalau banyak orang melihat tengkorak menjadi takut. Karena dari namanya saja Bukit Golgota itu bukit yang menakutkan, yaitu Bukit Tengkorak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana Golgota itu menjadi tempat yang mengerikan bagi banyakan orang. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena tempat para penjahat dihukum mati. Jadi di mana Golgota yang artinya tengkorak tadi, tempat di mana para penjahat itu dihukum mati. Mungkin kalau di Indonesia seringkali kita mendengar nama Nusa Kambangan, orang sudah, wah itu pasti tempat penjaranya orang-orang yang luar biasa dalam dunia kejahatan, dalam hukuman. Kita mungkin mendengar kalau di Amerika ada kata Alcatraz, mungkin orang sudah melihat, wah ini menakutkan. Sama dengan pada zaman Yeshua, orang mendengar kata Golgota saja atau Gulgolet, orang sudah takut. Kenapa, saudara? Karena di situ tempat para penjahat kelas kakap dihukum mati. Yang kedua, tempat akhir dari pengadilan yang berat. Jadi di mana pengadilan terakhir setelah orang dipenjara, jadi dihukum dengan berat, saudara. Itu terakhirnya di Golgota, saudara. Karena pasti hukumannya mati. Kemudian yang ketiga, di tempat itu banyak orang mati karena kejahatan dan dosa. Jadi matinya orang di situ bukan karena kebaikan, bukan karena orang yang luar biasa, tetapi karena kejahatannya yang luar biasa. Sehingga disebut tengkorak yang mengerikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah yang namanya Golgota, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi Yeshua HaMashiach sanggup mengubah
yang dari tempat tengkorak atau Golgota itu menjadi tempat yang luar biasa. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Yang pertama, karena semua kepahitan dan penderitaan karena dosa kita semua sudah ditanggung oleh Adonai Yeshua Masiah di tempat itu. Amin. Jadi di tempat Golgota itulah semua penderitaan kita, dosa kita, penghakiman kita, kepahitan kita ditanggung oleh Yeshua Masiah. Jadi di tempat itulah menjadi tempat yang luar biasa buat kita. Kenapa? Karena di tempat itu Yeshua menjadi tempat pengampun yang luar biasa. Disitulah Yeshua Masiah menjadi tempat sebagai orang yang menanggung, Tuhan yang menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengubah tempat kejahatan menjadi pengampunan. Amin. Jadi di Golgota itu mengubah tempat kejahatan orang menjadi pengampunan yang luar biasa. Kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke pasal 23 ayatnya yang ke-34. Di situ dikatakan demikian, saudara. Saya bacakan ayat 34. Yeshua berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaian mereka. Artinya di tempat tengkorak, di Golgota itu pengampunan terjadi. Kenapa, saudara? Yeshua berkata, ampuni mereka. Amin. Amin. Harusnya di tempat yang membuat orang di penjara, di tempat orang dihukum, di situ menakutkan, tetapi Yeshua sanggup di tempat yang mengerikan itu menjadi tempat pengampunan yang luar biasa. Jadi mengubah tempat kejahatan menjadi pengampunan. Yang ketiga, tempat orang berdosa diubah menjadi karya penyelamatan manusia. Amin. Jadi tempat di mana di situ orang-orang berdosa ada diubah menjadi tempat keselamatan, saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Jadi diubah tempat keselamatan. Yang keempat, tempat pertobatan di detik-detik terakhir sebelum orang itu mati. Saya beri contoh, saudara, di mana itu menjadi tempat detik-detik terakhir orang diselamatkan. Tempat pertobatan. Jadi di masa kritis, masa detik-detik terakhir orang bisa bertobat. Yaitu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh di pasal 23 tadi ayatnya yang 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau itu Masiah? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidaklah engkau takut juga tidak kepada Elohim, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yeshua, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat 43. Kata Yeshua kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Eden atau di Firdaus." Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah detik-detik terakhir orang mau dihukum mati karena kejahatannya. Detik-detik terakhir pun ada pertobatan yang bisa menyelamatkan. Makanya kalau ada orang mau meninggal itu ada tarik-menarik antara roh Elohim, ada antara malaikat Bapak Yahweh dengan dunia, saudara. Sehingga ditarik mau kemana. Jangan salah jika sehingga ada orang yang begitu taat setia melayani, tapi di detik terakhir malah menyangkal Tuhan. Tetapi ada pula orang yang jahatnya luar biasa, tapi di detik terakhir orang itu bisa mengaku Bapak Yahweh bersama Yeshua Masiah. Amin. Jadi dia bisa bertobat. Ini seperti apa yang dialami di Golgota itu, saudara. Bagaimana orang penjahat yang harusnya dihukum mati dan masuk ke dalam kehinaan di dalam dosa, saudara. Tetapi karena Yeshua ada di situ, di tempat penghukuman, di tempat di mana dosa itu dihakimi di situ, Yeshua sanggup mengubahnya menjadi pengampunan dan karya penyelamatan yang luar biasa. Amin. Di detik-detik terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya yang kita harus pelajari,
bagaimana karya penyelamatan Adonai Yeshua HaMashiach itu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana supaya karya penyelamatan Yeshua HaMashiach itu bisa terjadi di dalam hidup saya dan saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini bisa mendengar live streaming saudara. Bagaimana supaya karya penyelamatan itu betul-betul sampai bukan hanya kepada kita tetapi kepada orang lain juga. Yang pertama saudara, janganlah kita kembali ke Golgota, tempat penghakiman karena kejahatan dan dosa. Kalau sudah tahu itu tempat penghakiman, jangan sampai kita masuk tempat penghakiman lagi. Kembali ke tempat di mana orang dihukum. Amin. Justru kita harus kembali kepada Yeshua HaMashiach, Sang Pengampun dan Sang Juru Selamat itu. Amin. Jangan pernah kembali ke Golgota, tetapi kembalilah kepada Yeshua HaMashiach dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan pengampunan yang dilakukan oleh Yeshua. Nomor satu, jangan pernah kembali. Kalau saya pernah menyakiti orang, jangan pernah kembali untuk menyakiti orang, tetapi saya mau mengampuni orang. Kalau saya pernah marah, pernah nyinggung orang, pernah membuat orang marah, sudah buat saya mulai menjadi juru damai yang baik, sehingga saya menjadi pengampun yang luar biasa. Amin. Amin. Kalau dulu saya suka berdusta, berbohong, saya akan tidak kembali lagi ke tempat yang sudah menjerumuskan saya dengan dusta atau apapun, tapi saya akan melihat kepada Yeshua, Sang Pengampun dan Sang Juru Selamat itu. Amin saudara. Amin. Yang kedua, buang segala kepahitan dan cemoohan kepada siapapun, karena semua sudah ditanggung Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Buang segala kepahitan diri kita. Mungkin kita diperlakukan gak adil sama orang, mungkin kita pernah ditipu sama orang, mungkin kita pernah dimaki-maki sama orang. Buang segala kepahitan itu, karena saat di kayu salib Yeshua sudah tanggung semua kepahitan kita, sehingga kita memperoleh pengampunan untuk masuk kepada kerajaan Samayim. Amin saudara. Jadi buang segala hal yang negatif. Oleh sebab itu kita makannya roti tanpa ragi. Artinya apa? Membersihkan dosa dari tubuh kita. Amin. Bersihkan ragi-ragi dosa yang ada di dalam tubuh kita, supaya tidak ada lagi ragi yang berdosa di dalam diri kita. Buang semua hal-hal yang negatif, mulai dari sikap, perkataan dan sebagainya. Mulai beritakan daftar Elohim itu dengan cara yang baik. Namanya saja sudah bersorak, artinya Injil, artinya kabar baik. Beritakan dengan cara yang baik pula. Tidak perlu harus mencela orang, tidak perlu harus menghakimi orang. Cukup tugasnya memberitakan. Karena jika ada orang bertobat, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Ruach HaKodes bekerja saat itu. Amin. Jadi yang memilih membuat orang bertobat karena Yeshua sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Artinya tugas kita hanya memberitakan saja. Yang membuat orang bertobat itu Ruach HaKodes, karena dijamah oleh Yeshua. Amin. Tetapi tugas kita memberitakan dengan baik. Yang ketiga saudara, mengaku dan bertobat sekalipun di situasi yang sulit. Karena pintu pengampunan Elohim selalu terbuka buat siapapun juga. Tetapi sekali lagi, jangan pernah terlambat bertobat. Jadi bertobatlah kita, mengaku bertobat seperti orang yang disalib di sebelahnya Yeshua. Dia katakan, kenapa kamu mencela Tuhan, mencela Yeshua? Orang ini tidak bersalah. Saya sewajarnya dihukum karena saya berdosa. Berani gak kita bilang, Tuhan saya orang berdosa, ampuni saya, karena saya pernah melakukan dosa yang luar biasa di hadapan. Hari ini saya bertobat. Di detik-detik terakhir saudara, kita minta pengampunan sama Tuhan. Amin. Tapi jangan pernah terlambat. Keburu kita meninggal baru bertobat, gak ada waktunya. Justru saat kita hidup ini bertobat, jangan pernah terlambat. Tesufa, kita berbalik kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, mengaku bertobat, jangan gengsi kalau kita salah, minta ampun. Orang yang hebat, orang yang mengulurkan tangan, bukan ngumpetin tangan. Orang yang memberi jempol, bukan nurunin jempol. Berikan yang terbaik untuk orang lain. Kalau memang orang itu hebat, berikan dia cross jempol yang luar biasa. Wah, kamu berhasil, saya akan belajar. Justru jangan iri saudara. Semakin kita iri berarti ada kebencian dalam diri kita. Yang keempat, yang terakhir saudara dikasih oleh Bapak ya, selalu berserah dan meminta kepada Adonai Yeshua HaMashiach sampai kerajaan Elohim datang dalam diri kita. Jadi kita selalu berserah.
meminta kepada Yesus Hamazia. Di dalam doa dikatakan saudara, Matius 6 ayat 10, tabu malkuteka ye asirit soneka ba'aret ka'asyar na asyib basyamaim, yang artinya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di Samayim. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, buat suasana rumah tangga kita yang tadinya selalu ribut, selalu berantem, selalu gak cocok satu dengan yang lain. Buat suasana Samayim turun ke atas rumah tangga kita. Amin. Buat suasananya nyaman, sehingga rumah kita itu dikatakan sini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Tuhan yang ada di rumah tangga kita, sehingga yang tadinya isinya cuma keributan, kebencian, amarah, rumah tangga itu suasananya sudah Samayim atau surga. Amin. Kalau gereja komunitas kita juga sama, suasananya nggak nyaman, dibuat nyaman. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat saya ibadah. Sehingga kalau ada sesuatu yang ganjal, dibuang jauh-jauh. Kalau saya mulai membiasakan diri ngomongnya asal ceplos, mulai saya menahan diri supaya saya belajar cara ngomong yang baik kepada siapapun. Amin saudara. Jadi saudara, buat suasana rumah, suasana gereja, bahkan lingkungan di sekitar kita, kita menjadi suratan Hamazia yang dilihat oleh banyak orang. Amin. Kita nggak perlu nginjil, nggak perlu ngomong banyak. Cukup dengan sikap hati kita, mulai orang ini kok tutur katanya sopan, baik, suka mengasihi, menolong, itu sudah menjadi suratan Hamazia, menjadi pelaku dapar Elohim yang baik. Jadi sekali lagi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan pernah kembali ke Golgota, jangan pernah kembali ke dosa, jangan pernah kembali ke penghakiman, tetapi kita kembali kepada Yesus Hamazia. Amin. Supaya kita memperoleh pengampunan dan keselamatan kekal dari Yesus Hamazia, masuk dalam kerajaan Aba Yahweh bersama Yesus Hamazia. Amin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena tempat yang paling aman untuk saat ini ada di dunia maupun nanti hanya di tangan Elohim, hanya di tangan Adonai Yesus Hamazia. Saya rindu di Hamazah kita kali ini, kita selama 1 minggu ini belajar. Tuhan ajar setiap saat, 1 tahun sekali seminggu kita ngikutin hari Hamazah untuk belajar menahan diri, membuang dosa, menjauhkan dosa dari tubuh kita. Mulai dari tutur kata kita, mulai dari sikap kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Ini semua pintu dosa saudara. Suka dengerin orang gosip, pintu dosa. Suka ngomongin orang, pintu dosa. Suka hal-hal yang lain, melangkahkan kaki tempat yang tidak benar, pintu dosa. Jadi kemanapun, oleh sebab itu kita kembalinya datang kepada Sang Pemberi Pengampunan dan Juru Selamat, yaitu Adonai Yesus Hamazia. Lakukan. Hari ini saya hanya mengajar Bapak Ibu Saudara. Kita sudah melakukan perjamuan Pesa kemarin. Jadi saya hanya menyiapkan Hamazah, juga anggur hanya untuk kita. Bagi yang di rumah yang saat ini tidak menyiapkan, nggak apa-apa. Yang penting dijauhkan semua ragi dalam tubuh kita. Amin. Nah, saya rindu kita akan tetap seperti kalau Ereb Sabat makan, kalau Sabat Ereb Sabat itu makan roti kalah dan anggur, tetapi hari ini kita makan matzah dan anggur. Amin. Nah, saya minta tolong bisa bagikan ini. Dan baik yang di rumah maupun yang di sana, kalau tidak menyiapkan nggak apa-apa, tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita belajar untuk kita. Nah, Hamazah ini selama 1 minggu, kalau di rumah nggak ada, ya buat sendiri. Roti yang penting ragi harus jauh dari tubuh kita. Ya, satu keluarga satu saja.